BP-nya itu 65, sekian, ya. Panjarnya apa namanya itu istilahnya. Setoran haji awal kan sudah ada 25 juta ya. 25 juta ditambah berarti kita harus menambah 40 juta, sekian. Berarti memang selisihnya naik 9 juta ya. Nah, padahal persepsi masyarakat kita itu memang turun itu bukan berarti totalitas BP tambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu ya. Nah, saya kira memang yang paling harus kita lakukan sekarang ada dua hal. Berusaha untuk melakukan penurunan memang secara signifikan melalui penghematan, pembersihan, segala macam calo-calo dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa lebih firm. Dan yang kedua juga, kalau memang sudah tidak bisa lagi ditekan sedemikian rupa, penjelasan kami kepada masyarakat. Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan pada umumnya bisa mengerti. Ya. Persoalannya kalau kita tidak beri penjelasan, tiba-tiba seolah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa terjadi. Nah, saya yakin kalau Komisi 8 dengan pemerintah kompak, Pak, dalam memberikan bahasa yang sama kepada masyarakat kita, apalagi ibadah ini, Pak, itu saya kira understanding-nya itu pasti bisa, Pak. Baik, kembali kita akan membahas apa yang menjadi tema kita mengenai adanya usulan Kementerian Agama, jumlahnya 65 juta lebih ya untuk perjalanan haji di tahun 2025 ini. Pak Mussoleh, ini kira-kira komponen apa saja yang kemudian masih bisa dirasionalisasi ataupun ditekan? Nah, tadi Menteri Agama mengungkapkan kita akan terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan penurunan. Tapi bila memang tidak bisa juga dilakukan, jalan akhirnya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bukankah memang seperti itu selalu yang terjadi? Ya. Saya punya informasi menarik, Mbak Ken. Jadi ada teman-teman informan lah yang kita tidak bisa sebutkan namanya, tapi dia sangat otoritatif terkait dengan penyelenggaraan haji. Kalau kita lihat usulan Kementerian Agama itu untuk penerbangan itu kan 34 juta sekian. Nah, berdasarkan reservasi tiket pesawat pulang pergi, ke Saudi di musim haji bulan Mei sampai dengan bulan Juni, itu harganya itu 30 juta 500 ribu. Artinya ini bisa ditekan. Masih ditekan. Nah, saya sebetulnya memahami, Mbak, kemudian apa yang diusulkan oleh Kementerian Agama itu di angka yang tinggi. Karena ini kan penyelenggaraan ibadah haji itu kan terkait dengan banyak hal. Misalnya ada depresiasi dolar terhadap rupiah, kemudian nilai tukar rupiah terhadap real, kemudian kondisi Jadi dipersiapkan range untuk berjaga-jaga. Nah, saya melihat Pak Menteri ini membuat range yang kemudian supaya ngambil nafas dulu begitu ya, sehingga nanti bisa dinegosiasikan. Nah, yang pasti yang kemudian hari ini bisa efisien meskipun kurang signifikan adalah biaya untuk petugas. Karena petugas sekarang itu semua negara pengirim jamaah itu dipotong 50% oleh Saudi. Yang kita itu tahun lalu itu dapat 4.200, sekarang separuhnya. Nah, ini kan biaya untuk petugas artinya efisien, tetapi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan ibadah haji, terlebih ketika masih menggunakan tema haji ramah lansia. Nah, tapi itu lain hal. Kita malam ini kan bahas mengenai biaya. Nah, kemudian saya kira gelang yang lain, penginapan, kemudian pemenuh ini yang besar-besar saya kira perlu disisir lagi. Dan saya bisa cukup memberikan efek yang signifikan. Satu hal lagi, saya juga perlu mendorong supaya Kementerian Agama saat ini kan mau mendorong supaya menjelang hari puncak 6 hari itu kan diberi makan. Yang tadinya 1,6 juta butuh 1,6 juta makanan siap saji. Kalau misalnya 6 hari menjelang puncak itu ada tambahan, maka berarti butuh 5,6 juta. Nah, ini kan nyedot biaya. Ini saya kira perlu difikirkan ulang. Apakah kemudian penambahan makan ini masih relevan untuk diteruskan dengan kondisi masyarakat sekarang terlanjur sudah agak kecewa nih dengan biaya yang ditawarkan oleh Pak Menteri ini. Nah, saya kira hal-hal begitu yang menjadi tugas nanti Pak Ustadz HNW dan teman-teman yang ada di Panja begitu ya, untuk kemudian menyisir aspek-aspek mana. Yang saya khawatirkan begini, Mbak Ken. Yang saya khawatirkan ini setback. Setback apa? Karena tuntutan masyarakat minta murah dan Pak Prabowo juga minta murah juga begitu ya. Mandatnya begitu beliau. Itu nantinya malah yang dinaikkan itu adalah nilai manfaatnya.
Oke, baik. Ini yang saya kira Oke. hati-hati, ini akan menjadi bom waktu dan BPKH-nya nanti keuangan haji bisa kolaps. Nah, maka efek jangka panjangnya ya, Pak. maka saya mengusulkan sebetulnya perdebatan ini akan terus terjadi, dan ini ada Bang Dhanil yang akan nanti tahun depan memimpin haji dan ada Ustadz HNW begitu ya. Saya mengusulkan supaya RUU Haji nanti juga membahas terkait dengan persentase berapa besar nilai manfaat yang mesti atau maksimal bisa diambil oleh jamaah haji yang berangkat. Itu perlu penting untuk Penting diatur. supaya untuk menyelamatkan jamaah haji yang 5,2 Oke, Pak juta yang Musoli. kemudian masih menunggu, Oke. masih berangkatnya 40 tahun yang Oke, akan datang. itu gitu. usulannya nanti ditanggapi oleh Bang Daniel dan juga Pak Hidayat Nur Wahid. Tapi kita ingin tahu dulu nih bagaimana kira-kira tanggapan ataupun respon masyarakat mengenai usulan Kementerian Agama soal biaya perjalanan haji di tahun 2025 ini bersama rekan kami Prita Zega. Zega, silakan. Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa TV One. Memang beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin 30 Desember. Prita Zega. Baik, kita akan memperbarui bagaimana hubungan komunikasi kami dengan Prita Zega untuk melihat bagaimana kira-kira nanti respon masyarakat terhadap usulan dari Kementerian Agama soal biaya perjalanan haji di tahun 2025. Tapi Bang Daniel, kira-kira bisa menanggapi dong usulan dari Pak Mustoli tadi mengenai presentase nilai manfaat yang kiranya perlu diatur di RUU Haji nanti yang baru. Termasuk juga kalau menurut BPH, elemen apa saja yang masih bisa dirasionalisasi untuk bisa menekan atau juga menjawab perintah Presiden Prabowo Subianto menjadikan biaya perjalanan haji ini murah? Ya, Mbak Ken, apa yang disampaikan oleh Mas Sirot tadi betul, bahwasannya ada dilema terkait dengan nilai manfaat di satu sisi, di sisi lain ada tuntutan agar biaya haji atau dalam hal ini BP itu menjadi lebih murah. Nah, disitulah tantangan kemudian kita perlu melakukan detailisasi. Maksud saya detailisasi itu adalah harus disisir setiap detail-detail komponen biaya haji kita selama ini, karena bagi kami kebetulan saya 2 hari yang lalu kembali dari Saudi, kita untuk memonitoring proses pengadaan barang dan jasa, terutama terkait dengan catering, transportasi, akomodasi dan sebagainya. Memang ada banyak peluang untuk dikurangi atau disiasati dalam tanda kutip agar ada efisiensi dan ekonomisasi yang berarti. Maksud saya adalah misalnya harus dipastikan transparansi dan akuntabilitasnya jauh lebih baik supaya tidak ada markup misalnya terkait dengan catering, terkait dengan akomodasi. Kan selama ini itu menjadi pembicaraan publik terkait dengan apakah kemudian catering kita itu sudah pengadaan catering kita itu sudah akuntabel atau tidak, kemudian akomodasi kita bagaimana. Nah, itu yang kemudian tentu kami di BP Haji mendorong untuk memastikan setiap detail-detailnya itu diperhatikan agar bisa melakukan efisiensi. Dan ini proses pembelajaran juga bagi kami BP Haji yang akan punya otoritas penuh di 2026 nanti. Kemudian seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Sirot, kami juga menemukan hal yang serupa, misalnya terkait dengan penerbangan dan sebagainya. Jadi dalam makna upaya kita untuk menurunkan BP atau menurunkan BPIH itu tidak boleh dimaknai dengan pengurangan kualitas dari layanan haji itu sendiri. Artinya yang harus dilakukan itu adalah menelusuri setiap angka-angka di BP dan BPIH itu agar dipastikan bisa dijangkau oleh jamaah kita. Apalagi kan Anda seperti tahu banyak sekali jamaah kita kemudian ketika sudah diumumkan BP-nya berapa,
itu belum tentu semuanya juga bisa memenuhi pelunasan untuk berangkat ke haji. Bahkan ada juga yang kemudian jual ladang, jual rumah, dan sebagainya. Nah, itu kemudian nanti kita berdebat terkait dengan istitoah dan sebagainya. Tapi yang jelas kita ingin pastikan kalau bahasa Pak Prabowo itu terjangkau dan umat itu bisa beribadah dengan baik. Oke, baik. Tanpa mengurangi atau menurunkan kualitas pelayanan untuk para jamaah haji itu yang menjadi kunci juga. Tapi kita akan masih membahas kira-kira strategi semacam apa sih yang perlu dilakukan. Mungkin juga Komisi 8 DPR RI sudah men-challenge juga. Apa nih strateginya yang perlu dilakukan sehingga biaya haji ini tidak terus mengalami kenaikan ya seperti yang di awal tadi disampaikan oleh Pak Mustoli. Tapi kami akan hadirkan perbincangannya lagi untuk Anda pemirsa sesaat lagi.